Baik, saya akan menyampaikan materi tentang emosi. Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi bermacam-macam, seperti emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya. Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja. Namun sebenarnya, emosi memiliki arti yang lebih luar dan mewakili banyak macam perasaan. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Perasaan dan perilaku saling terhubung dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin émouvre yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi dapat diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikan. Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Pengertian emosi menurut para ahli, yang pertama menurut Price 1999 merupakan EQ organizational, konsultan, dan juga pengajar. Price mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Yang kedua ada Hetersell 1985. Emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau gerakan tubuh. Keleinginan 1981 menyatakan bahwa emosi adalah kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi diartikan sebagai perasaan, misalnya pengalaman afektif, kenikmatan, marah, bahagia, takut, sedih. Menurut William James, emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari mood. Suasana hati dalam bahasa Inggris berarti mood, yang berarti suatu keadaan emosional. Munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Mood seseorang dapat berlangsung dalam jangka pendek, beberapa jam atau beberapa hari. Suasana hati dipengaruhi oleh banyak kejadian yang tak terduga menurut Mayre 2013. Mood merupakan suatu keadaan yang dialami dalam kehidupan manusia. Sedikit banyaknya suasana hati bisa dipengaruhi oleh cara berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya di dalam lingkungan sosial. Sedangkan menurut Thayer dalam Halgin and Whitburn 2011, mood atau suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dan yang terjadi situasi dan kondisi yang sedang dialami. Mood dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan juga dapat mempengaruhi cara-cara di mana individu tersebut berpikir dan bertindak. Martin 2011 dalam Ilham 2019.33 menjelaskan bahwa mood atau suasana hati yaitu mood is the grammatical research for realizing an interactive move in dialogue. Mood atau suasana hati merupakan sumber gramatikal untuk mewujudkan gerakan interaktif dalam dialog, yang berarti bahwa suasana hati berpengaruh pada penyusunan satu kata dengan kata yang lain dalam mengungkapkan suatu hal sehingga dapat membantu dalam proses interaksi dengan orang lain. Dimensi-dimensi mood atau suasana hati menurut Watson dan kawan-kawan dalam Hasanah 2017, terdapat dua dimensi mood atau suasana hati sebagai berikut. Yang pertama, afek positif atau positif afek. Afek positif mempresentasikan sejauh mana seseorang merasa antusias, aktif, secara selalu siap menghadapi kehidupan. Afek positif yang tinggi adalah keadaan di mana seseorang merasakan energi yang tinggi, konsentrasi penuh, dan keterlibatan yang menyenangkan.
Sedangkan afek positif yang rendah dikarakteristikan oleh kesedihan dan kelelahan. Dalam interaksi sosial, WL akan menunjukkan bagaimana kondisi afek baik yang positif maupun yang negatif. Lalu yang kedua ada afek negatif atau negatif afek. Afek negatif merupakan dimensi umum dari keadaan sulit serta pengalaman yang tidak menyenangkan terkait keterlibatan dalam hubungan sosial. Di antaranya rasa marah, perasaan bersalah, atau gelisah. Yang dimaksud dengan afek negatif dalam interaksi sosial WL yaitu bagaimana WL menampilkan kondisi mood atau suasana hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Mungkin sekian penjelasan mood dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai memori. Menurut tokoh psikologi kognitif, memori adalah kemampuan sistem kognitif manusia untuk mengkode, menyimpan, dan mengambil informasi yang diperoleh dari pengalaman atau belajar. Memori memainkan peran penting dalam pengolahan informasi dan membentuk pemahaman, belajar, dan pengambilan keputusan. Memori melibatkan proses encoding atau pengkodean, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pengambilan informasi kembali. Salah satu tokoh terkemuka dalam psikologi kognitif yang memiliki pandangan tentang memori adalah George Miller. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang pemrosesan informasi manusia dan memori. Dia memperkenalkan konsep chunking atau pengelompokan dalam memori manusia. Tokoh psikologi kognitif lain yang berkontribusi dalam memahami memori adalah Richard Atkinson dan Richard Shifrin. Dalam teori mereka yang dikenal sebagai model multi-store, mereka menggambarkan memori manusia terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, memori sensorik. Menurut Atkinson dan Shifrin, memori sensorik adalah tahap awal penyimpanan informasi yang datang melalui indera kita. Informasi sensorik ini hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat, sekitar beberapa detik, sebelum diabaikan atau dilupakan jika tidak ditransfer ke memori jangka pendek. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan sementara di mana informasi disimpan dalam waktu yang terbatas, biasanya sekitar 20 hingga 30 detik, sebelum diabaikan atau ditransfer ke memori jangka panjang. Kapasitas memori jangka pendek juga terbatas, dengan perkiraan sekitar 7 unit informasi yang dapat disimpan pada suatu waktu. Dan yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tahap penyimpanan jangka panjang yang memiliki kapasitas dan durasi yang lebih besar. Informasi yang berhasil ditransfer ke memori jangka panjang dapat bertahan selama periode waktu yang panjang, mulai dari beberapa hari hingga seumur hidup, tergantung pada seberapa sering dan seberapa penting informasi tersebut diakses atau dipulihkan. Mungkin cukup sekian mengenai memori, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Kayla sudah membantu kami. Jadi sebelumnya kami di sini ingin melakukan observasi mengenai emosi, mood, dan memori. Sebelumnya mood Kayla hari ini sedang bagaimana? Baik. Sedang baik ya. Bagus kalau gitu. Jadi kita nanti observasinya akan memberikan 10 kata negatif dan 10 kata positif, yang mana Kayla diberikan waktu 2 menit untuk menghafal kata-kata tersebut. Setelah itu Kayla diberikan lagi waktu 2 menit untuk mencatat kata-kata apa saja yang Kayla sudah hafalkan di 2 menit sebelumnya. Cukup dimengerti? Baik, ini adalah kata-katanya, silakan untuk dihafal. Waktu 2 menit untuk menghafalnya saya mulai.
Oke, waktunya 5 detik lagi. Selesai. Oke. Setelah itu Kayla diberikan waktu 2 menit lagi untuk menuliskan kata yang dihafal barusan. Tidak perlu berurutan, tidak apa-apa. Silakan 2 menit, saya mulai dari sekarang. Ya, waktunya selesai. Terima kasih. Di sini ada Kayla berhasil menuliskan 14 kata ya. Untuk hasilnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, setelah hasil dari observasi itu, setelah menghafal 10 kata positif dan 10 kata negatif yang sudah diacak selama 2 menit, hasil yang diberikan oleh Kayla adalah Kayla menuliskan 16 kata, yaitu adalah 10 kata positif dan 6 kata negatif ya, yang artinya adalah mood yang Kayla sampaikan di awal, yaitu sedang baik, benar-benar sesuai hasilnya dengan pernyataan dan hasil observasi kami. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan observasi tentang pengaruh emosi dan suasana hati pada memori menunjukkan bahwa yang pertama, orang umumnya mengingat rangsangan yang menyenangkan lebih akurat daripada rangsang yang tidak menyenangkan. Yang kedua, orang mengingat kurang informasi jika mereka melihat materi selama program televisi kekerasan. Yang ketiga, kenangan yang tidak menyenangkan tumbuh lebih netral dari waktu ke waktu dibanding dengan kenangan yang menyenangkan. Yang keempat, memori lebih akurat ketika materi yang akan dipelajari selaras dengan suasana hati seseorang saat ini, kesamaan suasana hati. Yang terakhir, yang kelima, siswa dengan nilai tinggi dalam mendekati tujuan sosial cenderung mengingat kembali cerita dengan pernyataan netral sebagai relatif positif. Sebaliknya, siswa dengan nilai tinggi pada tujuan sosial menghindari cenderung mengingat pernyataan netral dan positif sebagai relatif negatif. Sekian, terima kasih.